Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Di malam hari ini saya sedang berada di Jalan Malioboro. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial Belanda. Nah, salah satunya adalah di depan saya ini ada Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Nah, berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta ini tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta, sahabat-sahabat. Ya. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti pasar gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Nah, letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama atau di belakang saya ini menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimasukkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Ini sahabat-sahabat, jadi di belakang saya ini merupakan benteng Vredenburg. Ini arus mudik sangat ramai sekali lalu lalang di belakang saya. Nah, pada waktu itu tahun 760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng kompeni. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Nah, berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Schioberg diresmikan menjadi benteng kompeni dengan nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Ini sahabat-sahabat di belakang saya itu benteng Vredenburgnya. Nah, benteng Rustenburg ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, ya, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga memerlukan perbaikan benteng tersebut. Setelah pemugaran selesai oleh Dengles, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Vredenburg yang artinya perdamaian, ya. Jadi ini kita belajar sejarah mengenai benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta ini. Kemudian seiring berjalannya waktu juga, benteng Vredenburg merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris tahun 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawford atau perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles.
Pada masa penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadi penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni tahun 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Kemudian pada tanggal 5 Maret tahun 1942 ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredenburg digunakan pula sebagai markas camp petai dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara 4G atau informasi for Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan benteng Vredenburg dipegang oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan nomor 0475/0/1992 tanggal 23 November 1992, secara resmi Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Kemudian tanggal 5 September tahun 1997, dalam rangka peningkatan fungsionalisasi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta mendapat limpahan untuk mengelola Museum Perjuangan Yogyakarta di Brontokusuman, Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM.OT.001.MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003. Ini dari sumber referensi Hadianta Sekian.EK tahun 2017, Dinamika Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Nah, demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadikan manfaat dan pembelajaran dedikasi untuk kita semua, di mana di belakang saya ini Benteng Vredenburg merupakan salah satu sejarah yang ada di kota Yogyakarta. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dengan vlog-vlog saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.